Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Srayani. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Kendari, jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai potong kasar atau grossing, fiksasi, dan pematangan jaringan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Sitohistoteknologi. Langsung saja, yang pertama yaitu potong kasar atau grossing, yang dimana potong kasar atau trimming ini merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Mengapa dikatakan potong kasar atau grossing? Hal ini dikarenakan pada proses ini mikrometer diatur pada ketebalan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 15-30 mikrometer. Pada proses ini perlu dilakukan dengan teliti, karena jika tidak dapat mengakibatkan artefak pada pita jaringan. Pastikan blok jaringan sudah disetting atau diatur di belakang pisau sehingga blok tidak langsung terpotong tebal, karena dapat menyebabkan blok pecah dan merusak jaringan di dalamnya. Selanjutnya, langkah-langkah potong kasar. Pertama-tama yang terlebih dahulu yang kita lakukan sebelum melakukan potong kasar adalah yang pertama, pasang dan jepit kaset jaringan. Pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Yang kedua yaitu pasang dan atur sedikit kemiringan pisau dan kencangkan. Selanjutnya kita masuk pada potong kasar, yang dimana pertama itu tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas memotong kasar. Yang kedua, buka pengunci tuas pemutar. Yang ketiga, gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Yang keempat, tekan tuas pemotong kasar melalui proses pematangan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Yang kelima, hentikan proses pematangan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Dan yang terakhir yaitu lepaskan tuas pemotong kasar. Selanjutnya kita masuk pada hasil pematangan jaringan. Dapat kita lihat bahwa pada gambar pertama merupakan hasil pemotongan yang terlalu kasar di awal pemotongan, sehingga dapat kita lihat sehingga menimbulkan banyak lubang pada jaringan. Kemudian pada gambar kedua yaitu hasil pemotongan dengan pisau yang kotor dan kurang tajam. Hal ini dapat kita lihat sehingga dapat menimbulkan garis-garis pada pita jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap fiksasi, yang dimana proses fiksasi ini sangat penting kita ketahui. Apa sih yang dimaksud dengan fiksasi itu? Fiksasi merupakan proses untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika melepas tubuh. Mekanisme fiksasi itu sendiri yaitu mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk ketika masih di dalam tubuh. Fiksasi itu sendiri biasa disebut sebagai serangkaian kejadian kimiawi yang kompleks dan dapat juga dikatakan sebagai proses mengubah komposisi kimia dan fisik asli dari jaringan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan umum dari fiksasi itu sendiri. Yang pertama, menjaga struktur dan komponen kimiawi dari sel atau jaringan seperti semula ketika bagian tersebut masih dalam kondisi hidup. Yang kedua yaitu untuk mencegah kerusakan dan kematian jaringan. Terus yang ketiga yaitu mengeraskan sel dan jaringan. Dan yang keempat yaitu pemadatan, yang dimana dengan adanya
reaksi kimia dari larutan fiksasi ini, maka komponen di dalam sel atau jaringan mengalami pemadatan cairan dari konsistensi setengah cair atau gel menjadi konsistensi semi padat hingga padat. Selanjutnya kelima yaitu optical diferensiasi. Yang keenam yaitu efek pewarnaan, dan yang terakhir yaitu bertujuan untuk menempelkan sel. Selanjutnya kita masuk pada prinsip dasar dari fiksasi itu sendiri. Prinsip dasar dari proses fiksasi ini terdiri dari dua prinsip. Yang pertama yaitu koagulasi, yang dimana koagulasi ini yaitu proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau perlakuan fisik sehingga bersifat netral dan membentuk endapan. Yang kedua yaitu tahap presipitasi, yang dimana tahap presipitasi yaitu pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein, yang mana protein inilah yang menjadi salah satu faktor utama pembusukan. Pengendapan protein yang terjadi secara intrasel akibat penggumpalan yang parsial. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses fiksasi. Yang pertama, suhu atau temperatur. Meningkatnya suhu atau memanaskan larutan fiksasi akan berbanding lurus terhadap meningkatnya kecepatan penetrasi larutan fiksatif ke dalam jaringan. Peningkatan suhu dapat juga mempercepat kecepatan reaksi kimia antara unsur fiksatif dengan sel atau jaringan. Yang kedua yaitu penetrasi larutan. Yang ketiga, dimensi spesimen. Hal ini berhubungan dengan waktu optimal jaringan terfiksasi dari seluruh sisi dan juga proses difusi dari larutan yang digunakan dalam pematangan jaringan. Yang keempat yaitu rasio volume terhadap spesimen. Hal ini berhubungan dengan penurunan konsentrasi larutan fiksasi dan kecepatan penetrasi, yang dimana makin sedikit larutan fiksasi yang digunakan, maka konsentrasi akhir ketika terjadi kondisi isotonik akan menurun dengan drastis dan tentunya akan mengurangi kecepatan penetrasi itu sendiri. Terus yang kelima yaitu tingkat keasaman atau pH. Tingkat keasaman suatu larutan dapat menjadi penting ketika larutan yang digunakan dalam fiksasi mengandung formaldehid. pH yang diberikan diharapkan sesuai dengan pH sel yaitu 6,8 sampai 7,2. Selanjutnya yaitu prosedur praktis pengoptimalan kualitas. Untuk mendapatkan hasil fiksasi yang konsisten dan optimal, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kondisi ketika jaringan segar. Yang pertama, masukkan jaringan secepat mungkin. Yang kedua, hentikan metabolisme dengan pendinginan. Yang ketiga, jaringan segar dapat bersifat infeksius. Yang keempat, jangan biarkan spesimen cepat mengering atau mengering. Terus yang kelima, jangan mendistorsi jaringan. Dan yang keenam, beri label secara lengkap dan akurat. Selanjutnya, yang kedua itu penentuan larutan fiksasi yang tepat. Yang pertama, fiksatif harus menembus dari semua sel. Yang kedua, rongga harus terbuka. Yang ketiga, perfusi beberapa spesimen. Yang keempat, ketebalan organ maksimal 4 mm. Dan yang kelima yaitu lakukan proses agitasi. Dan yang terakhir yaitu rasio volume berbanding dengan jaringan. Perbandingannya itu 1:1. Perlu kita ketahui bahwa spesimen yang masuk ke dalam laboratorium patologi anatomi pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu spesimen histologik atau spesimen jaringan dan spesimen sitologik atau spesimen sel.
Adapun prosedur proses fiksasi secara umum adalah yang pertama, potong spesimen jaringan atau organ dengan ukuran kurang lebih 4 mm. Yang kedua, rendam dengan larutan fiksasi sesuai dengan tujuan pewarnaan atau komponen target. Dan yang ketiga, tunggu hingga tahap fiksasi selesai dengan sempurna. Dan yang keempat yaitu cuci dengan air mengalir atau aquades jika diperlukan. Kemudian lakukan tahap selanjutnya. Kemudian kita masuk pada fiksasi histologi, yang dimana fiksasi histologi menggunakan beberapa larutan atau reagen. Yang pertama yaitu larutan formalin 10%. Yang pertama yaitu larutan formalin 10% ini itu berguna untuk mempertahankan pH netral dan memiliki tekanan osmotik atau cairan tubuh secara ekstrasol. Yang kedua yaitu untuk menyempurnakan fiksasi ditambah dengan garam sehingga menjadi larutan NBF atau netral buffer formalin. Yang ketiga, NBF tidak mengkoagulasikan tapi menurunkan permeabilitas untuk makromolekul. Yang keempat, perbandingan ideal jaringan volume larutan yaitu berbanding 1:20 dengan dimensi ketebalan 3-4 mm. Yang kedua yaitu larutan Bouillon, yaitu kandungan Bouillon yaitu 10%, formaldehid, asam asetat 0,9 molar dan 0,04 molar asam pikrat yang bertujuan untuk mempertahankan sel. Yang kedua yaitu penetrasinya lebih cepat yaitu 24 jam. Yang ketiga, penyimpanan yang terlalu lama akan menyebabkan jaringan hidrolisis dan hilangnya DNA atau RNA. Dan yang keempat, larutan ini cocok untuk pewarnaan trikrom. Dan yang terakhir yaitu warna kuning hasil fix dapat dihilangkan dengan perendaman alkohol 70%. Selanjutnya kita masuk pada fiksasi sitologik, yang dimana fiksasi sitologik ini terbagi atas 3 fiksasi, yang dimana fiksasi basah, fiksasi kering, dan fiksasi khusus. Untuk fiksasi basah itu sendiri merupakan fiksasi yang dimana sampelnya dalam keadaan basah atau lembab. Terus, fiksasi basah ini merupakan metode ideal untuk sampel sitologi ginekologi. Untuk reagen yang digunakan, yang pertama yaitu alkohol 96%, metanol absolut, formalin batch, etanol dengan perbandingan alkohol 96%, masing-masing 1:1, kemudian propanol dan isopropanol 80%, dan denaturasi alkohol. Selanjutnya yaitu fiksasi coating. Fiksasi coating ini merupakan pengganti metode fiksasi basah, dilakukan dengan penyemprotan sediaan spesimen yang dibuat konvensional atau berbasis cairan. Reagen yang digunakan yaitu alkohol ditambah polyethylene glikol. Yang ketiga, fiksasi kering, yang dimana sediaan dikeringkan di udara terbuka atau dengan hot plate. Pewarnaan bias lebih cepat 2-3 menit. Yang terakhir yaitu fiksasi khusus. Fiksasi khusus dibagi menjadi 2. Yang pertama, fiksasi Carnoy, yaitu khusus spesimen hemoragik, dan fiksasi cair yaitu baik untuk pengamatan sel dalam kondisi segar seperti parasit, mikologi dan sebagainya. Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar pertama, yaitu gambar pertama merupakan hasil dari sediaan sitologik yang difiksasi dengan fiksasi basah, di mana terlihat komponen inti yang jelas. Sedangkan untuk gambar kedua merupakan hasil dari fiksasi kering yang menunjukkan tidak jelasnya inti dari sel. Namun untuk metode fiksasi ini hanya mentargetkan untuk produksi mucin. Selanjutnya kita masuk pada tahap ketiga, yaitu tahap pematangan jaringan. Tahap pematangan jaringan ini adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif yang ada di dalam jaringan.
kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku, sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pematangan jaringan. Faktor yang pertama yaitu agitasi. Dengan adanya agitasi ini, maka akan terjadi peningkatan aliran larutan di sekitar jaringan. Perpindahan aliran inilah yang berpengaruh di dalam proses percepatan suatu proses pematangan jaringan. Yang kedua yaitu faktor suhu. Suhu berpengaruh dalam pelebaran celah membran sel yang berdampak terhadap meningkatkan laju penetrasi dan pertukaran cairan. Suhu yang dapat digunakan dibatasi sampai 45 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu viskositas. Viskositas adalah sifat di mana ketahanan terhadap aliran dari suatu fluida semakin kecil molekul dalam larutan, maka semakin cepat laju penetrasi cairan atau viskositas rendah. Begitu juga sebaliknya, jika ukuran molekul lebih besar, laju pertukaran lebih lambat atau viskositas tinggi. Yang keempat yaitu vakum, yang dimana vakum ini merupakan tekanan di dalam suatu alat pematangan jaringan dibuat dengan kondisi yang tinggi. Dengan tekanan yang tinggi diharapkan akan meningkatkan laju perpindahan cairan satu dengan lainnya, sehingga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap langkah dalam pematangan spesimen jaringan. Vakum yang digunakan pada alat pematangan otomatis sebaiknya tidak melebihi 50-79 kPa guna untuk hal ini untuk mencegah kerusakan pada jaringan. Yang kelima yaitu jenis jaringan. Dan yang keenam yaitu ukuran jaringan. Selanjutnya kita masuk pada proses pematangan jaringan, yang dimana proses pematangan jaringan ini dibagi atas 3 tahapan. Yang pertama dehidrasi, yaitu mengeluarkan seluruh air dan cairan fiksatif dari dalam jaringan. Yang kedua yaitu pembendingan, merupakan proses mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. Yang ketiga yaitu infiltrasi, yaitu memasukkan suatu filtrat tertentu yang dapat mengeras pada suhu ruang. Nah, kita masuk pada tahap dehidrasi. Tahap dehidrasi, reagen yang digunakan bersifat hidrofilik, memiliki kutub yang kuat berinteraksi dengan molekul air dengan cara mengikat air atau molekul hidrogen. Tahap ini dilakukan dengan tahap demi tahap agar tidak terjadi perusakan sel, dan sebelum memasuki tahap dehidrasi ini terlebih dahulu harus difiksasi difiksasi jaringannya dengan baik. Adapun reagen-reagen yang digunakan, yang pertama yaitu alkohol, yang kedua aseton, yang ketiga metanol, yang keempat isopropanol alkohol, yang kelima itu alkohol terdenaturasi, dan yang terakhir yaitu butanol. Selanjutnya kita masuk pada tahap pembendingan, yang dimana tahap pembendingan ini bertindak sebagai perantara antara larutan, dehidrasi, dan infiltrasi. Jika agen dehidrasi terhentikan semuanya dengan agen pembendingan, maka jaringan akan berpenampilan atau kelihatan bening atau tembus cahaya. Agen pembendingan harus memiliki penetrasi jaringan yang cepat, tidak merusak sel, sifat flammable rendah, dan toksisitas rendah. Adapun reagen yang digunakan yaitu yang pertama silol, yang kedua toluen, yang ketiga kloroform, yang keempat silol substitusi, dan yang kelima yaitu citrus fruit oil. Selanjutnya yaitu tahap infiltrasi. Tahap infiltrasi yaitu penggantian cairan jaringan dengan parafin yang bertujuan agar jaringan tersebut tidak mengalami pengerutan sel akibat proses clearing.
sehingga morfologi sel tetap terjaga. Reagen infiltrasi yaitu lilin atau parafin merupakan campuran hidrokarbon berantai panjang yang diproduksi dari pemecahan minyak dan mineral. Parafin ini meresap ke jaringan dalam bentuk cairan dan membengkak dengan cepat saat didinginkan. Lilin parafin titik leburnya berkisar 46 sampai 64 derajat Celcius. Nah, itulah tadi hasil pemaparan saya mengenai materi potong kasar atau grossing, fiksasi dan pematangan jaringan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami penjelasan saya dan semoga materi yang telah saya jelaskan juga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Selalu jaga kesehatan. Saya Serayani. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.